Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kajian kita kali ini kitab Fathul Bari menjelaskan hadis Bukhari nomor 242-243, bab yang ke-71, bab la yajuzul wudu'u, tidak boleh wudu' bin nabid walal muskir, dengan pakai air anggur dan air yang memabukkan. Pertama, kenapa anggur, korma kok dibuat sesuatu yang memabukkan? Padahal Allah memberikan anggur dan korma itu untuk suatu bermanfaat. Kenapa oleh manusia dipakai, diracik untuk suatu bahan yang memabukkan? Keduanya, itu sesuatu buah yang sangat berguna untuk dimakan. Kenapa? Untuk dibuang airnya buat wudhu. Jadi tempatkan pada tempatnya. Kira-kira begitulah. Jangan sampai kita wudhu dengan air kopi, air teh, kira-kira begitu. Karena misal kita orang kaya, misalnya darurat nggak ada air, kan ada debu. Wa karihul Hasan wa Abul Aliyah wa qala tayammum wa habbu ilayya min al-wudu' bin nabidh wal laban. Hadis Bukhari 242, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Nabi Salamah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin askara fa huwa haram. Tiap-tiap minuman yang memabukkan, sedikit apalagi banyak, fahuwa haram, itu tidak diperkenankan. Bab berikutnya, bab yang ke-72, bab waslil mar'ati abaha ad-dama awwajihi, bab menjelaskan seorang anak perempuan membantu mengobati ayahnya ketika ayahnya luka. Ini pelajaran bagaimana bantuan seorang anak kepada orang tuanya, apalagi dalam keadaan darurat. Dan ini anaknya ketepatan dokter, yaitu Siti Fatimah binti Rasulullah SAW, membantu Nabi waktu Nabi wajahnya ditimpuk oleh orang kafir. Wa qala Abul Aliyah imsahu ala rijli fa innaha maridah. Hadis Bukhari 243, haddatsana Muhammadun qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainata an Abi Hazim sami'a Sahl bin Sa'din As-Sa'idi wa sa'alahu an-nasu wa ma baini wa bainahu ahad. Ini hadis menjelaskan tentang bagaimana Siti Fatimah mengobati ayahnya. Pelajaran bahwa seorang perempuan, ini Siti Fatimah berarti waktu terjadi perang, khususnya perang Uhud, beliau datang, ikut beliau. Dan beliau menjadi dokter, mengobati Nabi yang kena timpuk. Dan perempuan yang lain juga begitu, mengobati kaum-kaum yang sakit. Ini sebagai pelajaran bahwa seorang perempuan itu dalam keadaan tertentu, apalagi darurat, boleh beliau punya kegiatan di luar, tentu dengan catatan. Di samping tahu diri, ahli, dan tidak ikhtilat, dan lain sebagainya tentu. Jadi kalau tidak, ya Allah sudah menyampaikan, Nabi juga sudah menyampaikan. Jadi perempuan boleh punya jadi karier dan lain sebagainya dalam hal tertentu, apalagi darurat. Yang penting tahu batasannya dan lain sebagainya. Cara pakaiannya, cara bicaranya, cara dandannya, dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran itu tabarrujal jahiliyah, baik dari segi pakaian, dandan, pembicaraan, tatapan mata, ikhtilatnya, dan lain sebagainya. Kalau tidak, ya bisa ditanggung oleh pasangannya, dua-duanya apabila tidak memberi masukan, atau ditanggung oleh masing-masing kalau sudah diberikan masukan. Yang jelas kalau sesuatu yang haram, ya sampai kapan ya haram. Wasa'alahun nasu wa ma baini wa bainahu ahad. Kata Abi Hazim, mendengar siapa aku Abi Hazim, Sahl bin Sa'ad kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, wasa'ala dan bertanya, waktu itu bertanya kepada Sahal bin Sa'ad, an-nasu siapa manusia. Wa ma baini wa bainahu ahadun.
Tidak ada jarak antara aku Abi Hazim dengan Pak Sahal bin Sa'ad. Artinya betul-betul meyakinkan penjelasan itu dan diketahui oleh orang banyak. Untuk meyakinkan bahwa cerita yang akan dijelaskan ini betul-betul autentik. Wa ma baini wa bainahu ahadun bi ayyi syai'in duwiya jurhun nabi. Pertanyaannya, Nabi waktu luka itu diobati dengan apa dan bagaimana caranya? Ini sebagai pelajaran bahwa orang sakit itu harus berobat. Nabi saja berobat, tidak benar. Ada aliran batiniyah itu yang mengatakan, udahlah tawakal saja. Kalau kita berobat itu berarti kita tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah itu akan mengobati. Tidak begitu, tawakal itu berobat. Berusaha baru tawakal. Itu namanya tawakal itu berobat, itu ya tawakal, berobat dan berdoa. Tapi tentu berobat pada orang yang tepat, cara yang tepat. Dan setelah itu kita tidak bingung, tapi menyerahkan kepada Allah. Bi'ayyi syai'in duwiya, dengan cara apa diobati jurhun nabi, apa lukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab siapa? Sahabat Sahal bin Sa'ad. Ma baki ahadun a'lamu bihi minni. Tidak seorang pun yang lebih mengetahui persis tentang diobati Nabi waktu luka minni dari aku. Waktu perang Uhud itu, karena ada Aliun, siapa Sayyidina Ali, yaji'u, yaitu Sayyidina Ali waktu itu mantunya Nabi, suaminya Siti Fatimah. Sayyidina Ali berperan, di samping dia menjadi pasukan inti, beliau juga mengobati orang yang luka, apalagi yang luka itu keluarganya, mertuanya. Karena Aliun yaji'u, yaitu datang siapa Sayyidina Ali, bitursihi, dengan tameng yang dibuat semacam. Jadi kalau orang berperang itu, misal ibaratkan sebelah kanan pedang atau anak panah untuk memanah, sebelah kiri ini semacam payung gitu, tapi tameng semacam terbuat dari kulit atau dari besi untuk menahan serangan dari musuh. Yaji'u bitursihi. Kalau nggak ada alat penahan, begitu ditebas kan bisa putus. Nah, atau dikena panah jadi bisa pakai semacam payung begitu. Bitursihi fi. Lalu tamengnya itu oleh Sayyidina Ali dibuat untuk mengangkut air. Fihi, di dalam tursi ma'un, yaitu dalam tursi ma'un adapun air. Wa Fatimatu, dan hal adapun sedangkan Siti Fatimah putri Nabi, istrinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhum maradu'an, taghsilu, yaitu membasuh siapa Siti Fatimah an wajhi. Pertama dibersihkan dulu lukanya. Kalau sekarang mungkin pakai apa namanya itu ya, kan ada itu. Jadi bisa dengan air, bisa dengan ada obat penawar itu, cairan yang untuk membersihkan. Taghsilu an wajhi adam, kepada darah. Setelah bersih, ternyata tidak mampet itu darahnya. Maka faukhidha, karena tidak mampet, maka diambilkan khasirun, apa semacam tikar. Tikar di zaman Nabi itu dibuat dari daun kurma. Kalau di daerah di Indonesia itu ada kadang-kadang dari semacam, ada yang semacam pohon tapi semacam kelapa begitu, tapi ada lagi yang lebih keras itu. Buahnya itu siwalan apa ental begitu. Fa'udha hasirun, kemudian diambillah oleh si dokter, oleh Siti Fatimah, hasirun apa tikar dari daun kurma, fa'uhriqah, kemudian dibakar. Itu manusia diciptakan dari tanah, tanah melahirkan tumbuh-tumbuhan, maka dibakar itu tikar, kemudian setelah itu fahusyira bihi, kemudian diobati. Jadi hasil pembakaran itu setelah selesai dingin ditutupkan ke lukanya Nabi. Fahusyiya bihi jurhu, apa lukanya Nabi. Alhamdulillah atas izin Allah lukanya, jalur lukanya itu jadi mampet. Ini pelajaran bahwa kaum perempuan dalam hal tertentu bisa berkarya dengan catatan tertentu, apalagi dalam keadaan darurat. Zaman sekarang ada juga kaum perempuan yang bisa mengendarai pesawat, banyak, komersial maupun pesawat perang. Apalagi berperang zaman sekarang tidak harus di tempat perang, tapi melalui cuma memijat tombol begitu, itu bom bisa jalan sendiri dan lain sebagainya.
Jadi banyaklah perempuan bisa berkarya, tapi tentu dengan batasan-batasan tertentu, dalam keadaan tertentu, apalagi darurat. Ini hadis Bukhari 243, 2093, 2911, 3037, 4075, 5248, 5722. Fathul Bari juz 1 halaman 467 kiri sampai 468 di sebelah kanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.